Perkenalkan, nama saya Iva Nugrah, nomor absen 13 dari kelas 11 IPA 4. Peran saya di sini sebagai tetangga pertama. Indra Manggala, absen 14. Peran saya sebagai Angga. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana dari kelas 11 MIPA 4, absen 15 sebagai Ivan. Nama saya Karisma Putri Andini, absen 16. Di sini saya berperan sebagai tetangga 2. Nama saya Lydia Fitri, nomor absen 17. Di sini saya berperan sebagai reporter dan narator. Nama saya Muhammad Nur Yuga Dwitama, absen 18, berperan sebagai Yuga. Saya Mailu Diana Misbah dari absen 19, berperan sebagai adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fersa Stionogoro, absen 20. Peran saya di sini sebagai bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terail Alfa Putra, absen 21, menjadi peran Rehan. Saya Natasha Gabriela dari absen 22. Di sini saya sebagai reporter dan narator. Nama saya Nora Lamsa, absen 23, berperan sebagai Alam. Pada suatu pagi yang cerah, ada seorang anak yang bernama Raihan yang sedang tertidur pulas. Ia memimpikan kejadian-kejadian yang pernah ia alami di sekolah sebelum pandemi. Yang nyenyak itu karena dibangunkan oleh bapaknya. Woi, bangun woi. Kasihan lu. Jam berapa ini? Aduh, bapak mengacaukan mimpi indahku. Bapak tidak mendengarkan perkataan anaknya dan langsung pergi. Raihan memilih untuk menyalakan televisinya dan menampilkan berita yang pastinya sudah tidak asing lagi baginya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas COVID-19, per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Penyebaran virus COVID-19 menyebabkan banyak rumah sakit penuh, hingga banyak pasien yang harus tidur di tempat yang kurang layak, serta angka kematian yang terus meningkat tiap harinya hingga saat ini. COVID pandemi ini belum berakhir. Akhir-akhir 1-2 minggu terakhir jumlah kasusnya meningkat. Di rumah sakit semua rujukan di Surabaya, kita ada WA group itu menyatakan semua tempat tidur isolasi khusus penuh gitu. Kemudian termasuk yang di rumah sakit UNER juga kita penuh. Itu data terakhir tadi 46 pasien, 6 masih tersisa di IGD belum dapat kamar, masih proses diagnostik gitu. Yang di ruang isolasi khusus penuh, di ICU penuh gitu. Itu dari mana aja kan pasiennya? Banyak kan dari Surabaya memang, tapi ada beberapa yang rujukan. Yang rujukan biasanya kondisi-kondisi yang cukup berat, yang butuh ventilator. Di sana penuh, di daerah juga kasusnya banyak, ICU-nya penuh, tidak bisa tertolong, terpaksa dirujuk ke sini Surabaya. Suara notifikasi dari HP Rehan terdengar dan ia langsung segera membaca pesan dari temannya yang berisi tentang ajakan untuk pergi keluar. Tanpa basa-basi, Rehan langsung bergas bersiap-siap.
Pak, aku izin kafe dekat sini ya, Pak. Kan, apa kamu tidak benar berita? Benar aja, Bapak. Raihan tidak mendengarkan perkataan bapaknya dan memilih pergi bertemu teman-temannya. Akhirnya datang juga. Lepas aja lah maskernya. Ngobrol-ngobrol kita. Saja, kita kan cuma berempat di sini. Santai aja lah, kita kan bertiga sudah sering kayak gini, jadi ya aman-aman aja lah. Oke. Mereka berempat berbincang-bincang tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak hingga hari semakin sore dan mereka memutuskan untuk pulang. Saat di jalan, Raihan melihat dari jauh ada bendera kuning yang dipasang di salah satu rumah tetangganya. Permisi, mau nanya, itu yang meninggal siapa ya? Itu anaknya Pak Dono. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa ya? Tadi sih aku dengar kena COVID-19. Sih, kalau kata si Sarlen itu karena dia tuh sering keluar rumah tahu. Dia sering nongkrong sama temennya di kafe depan sana, gak pakai masker. Emang sih ya, kalau di masa kayak gini tuh kita kayaknya harus ikutin himbauan pemerintah deh, buat tetap pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Sama jangan lupa buat kurangin kegiatan yang nggak penting di luar rumah. Rehan, kamu dari mana? Oh, tadi itu aku habis disuruh sama ayah ke warung pojok sana, tapi tutup. Aku kira habis dari kafe depan situ. Kok? Oh ya udah, terima kasih ya infonya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sesampainya di rumah, Raihan langsung salim pada bapaknya. Apa kamu tidak mendengar nasihat bapak? Aku tuh bosan, Pak, di rumah ada bapak, adik, terus tambah lagi tugas yang banyak kali menuntut. Apa kamu tidak mendengar berita? Dengar, Pak, tapi tetap saja aku bosan. Alah, bapak capek ngomong sama kamu. Cepat pergi mandi sana. Raihan segera mandi dan melanjutkan aktivitasnya pada hari itu. Beberapa hari setelah itu, Bapak Raihan merasakan badannya tidak enak, batuk, dan tidak bisa mencium bau apapun. Tuh, badan kok rasanya gak enak. Panas. Gak bisa nyium lagi. Coba yuk, cek ke rumah sakit Elis. Sepulangnya dari dokter, Bapak Raihan mengisolasi diri di kamar dan memberitahu kepada Raihan dan adiknya untuk menggunakan masker di rumah. Beberapa hari setelah tes swab hasilnya keluar dan menuliskan bahwa Bapak Raihan positif terpapar COVID-19 dan dibawa ke wisma khusus yang menampung orang-orang terpapar COVID-19 agar mendapatkan perawatan yang maksimal. Sedangkan Raihan beserta adiknya di swab hasilnya negatif. Gara-gara kakak sih, bapak sakit. Iya, Dek, kakak kesel gak denger nasihat bapak. Gini kan kita yang susah. Maaf ya, Dek. Ah, sudahlah, aku mau ngerjain tugas saja. Tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari handphone Raihan. Han, ayo nongkrong sama Ivan, Angga juga. Enggak ah, bapakku kan lagi sakit. Lagian juga kondisinya begini. Santai aja lah. Kalian lah, yang penting aku sudah ngingetin. Telepon langsung dimatikan oleh Alam. Akhirnya, Raihan memutuskan untuk lebih banyak melakukan kegiatan positif di rumah, seperti mengerjakan tugas, belajar, membersihkan rumah, bermain dengan adiknya, berolahraga, serta tidak lupa menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, serta menjaga jarak.
Beberapa hari setelah itu, Rehan ditelepon oleh temannya yang suka nongkrong. Aku nyesel gak dengerin kamu, Han. Ya, kesel banget. Aku juga. Kenapa? Pas kena covid kan, doain cepet sembuh ya. Oh, makanya kan udah aku bilangin jangan remehin penyakit-penyakit ini, corona maksudnya. Karena kita aja yang terlihat sehat, belum tentu baik-baik aja. Itu terlebih lagi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang tua yang sistem imunnya kurang kuat. Dan jangan lupa terapi 3M. Sampai pada akhirnya bapaknya serta teman-temannya sembuh dan keluarga Rehan kembali berkumpul. Aduh, akhirnya bisa sembuh, bisa pulang. Gimana anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang.